Salam Bapak Ibu yang kekasih, dimanapun berada. Saat ini saya mau menyampaikan sebuah renungan singkat yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dengan renungan ini, saya memberikan tema tempat berlindung yang paling aman. Saudaraku yang kekasih, demi rasa aman dari berbagai ancaman, para selebritis papan atas, para jutawan, dan para pemimpin-pemimpin negara selalu dikawal dengan bodyguard yang handal dan memiliki keterampilan khusus. Tetapi dalam kenyataannya, tidak ada tempat di bawah kolong langit ini yang paling aman. Kita bisa melihat beberapa contoh seperti Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang ditembak mati pada tanggal 14 bulan April 1865 sampai peluru itu tembus di belakang telinganya. Padahal itu sudah dikawal dengan bodyguard yang bersenjata. Demikian juga dengan Presiden Amerika Serikat yang ke-35 yang bernama John F. Kennedy. Ia tewas ditembak dalam iring-iringan mobil yang berada di dalam pengawalan ketat, dan kejadian itu terjadi pada tanggal 22 bulan November 1963. Bahkan kita juga mendapatkan informasi tentang Presiden Haiti Jovenel Moise yang ditembak mati di rumahnya sendiri pada jam 1 tengah malam, tepat pada tanggal 7 Juli 2021 yang lalu, pada hari Kamis. Itu juga ada di dalam pengawalan tentara-tentara yang memiliki kemampuan khusus di dalam melindungi kepala negara. Saudaraku yang kekasih, Raja Daud yang sudah berpengalaman dalam hal perang. Bayangkan saja ketika Goliat itu dikalahkannya, serta disertai dengan pengawal-pengawal yang handal. Namun rasa nyaman hanya ada pada Tuhan. Sehingga ia berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Yang jadi pertanyaan kita adalah, mengapa Daud tidak nyaman di bawah penjagaan pengawal-pengawal yang handal, dan justru hanya pada Tuhan sebagai tempat ia berlindung? Maka jawaban yang paling penting, sebab Daud menyadari bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, sebagaimana ia ungkapkan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 1, demikian juga dengan Mazmur pasal 91 ayat 1, bahwa tempat perlindungan itu adalah hanya Allah. Ia juga menyadari bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini takluk di bawah kuasa Sang Pencipta. Tidak ada sesuatu hal yang ada di bawah kolong langit ini yang tidak takluk kepada Allah Sang Pencipta. Daud memiliki pengalaman yang ajaib, yang meneguhkan imannya ketika ia mengalahkan Goliat. Di situ dia menyadari dan mengalami bagaimana dahsyatnya, hebatnya nama Tuhan. Dia mengambil batu dan dia menggunakan katapel. Dan ketika batu yang ada di katapel itu dilepaskan, itu mengena pada jidat Goliat dan ia jatuh tersungkur. Sebab apa? Itu bukan karena lihainya menggunakan katapel dan bukan kekuatan batu, tetapi Daud berkata bahwa ia akan mengalahkan Goliat dalam nama Tuhan Allah. Dan sehingga ia akhirnya
jatuh tersungkur. Kita bisa mengambil sebagai contoh sederhana misalnya, kita sudah mendengar tentang bagaimana hebatnya Mike Tyson sebagai petinju kelas berat sejati. Lawan-lawannya tiap tampil di atas ring pada ronde-ronde awal, bahkan di menit-menit paling awal, lawannya sudah kalah dengan pukulan KO. Puluhan jumlah lawan-lawannya dikalahkan dengan mudah. Tetapi ketika ia berhadapan dengan Buster Douglas, akhirnya Michael Tyson tidak bisa berkutik dan ia kalah KO. Demikian juga nanti ketika ia berhadapan dengan Evander Holyfield. Demikian juga dengan Lennox Lewis. Saudaraku, Buster Douglas, Evander Holyfield, dan Lennox Lewis punya pengalaman bagaimana mereka membuat petinju kelas berat Michael Tyson jatuh, kalah KO. Pengalaman ini membuat mereka begitu percaya diri, sehingga jika mereka ini dihadapkan dengan petinju-petinju yang lain, termasuk yang ada di Indonesia, mereka bisa berkata dalam hati, Michael Tyson saja kau, apalagi kamu. Saudaraku, pengalaman Daud mengalahkan Goliat itu memberikan keyakinan pada dirinya bahwa dengan kekuatan dari Tuhan, ia dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Keimanan yang sudah menjadi rema ini, itu dituangkan di dalam Mazmur. Sebagaimana Daud memberikan kesaksian, dan itu tertabur dalam beberapa kitab-kitab Mazmur. Mazmur 20, Mazmur 121, dan bahkan juga Mazmur 23 dan Mazmur 46. Yang di dalamnya semua ia mengungkapkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung di berbagai negara di dunia dan termasuk di Indonesia yang saat ini sudah hampir 2 tahun penuh, ini telah membawa banyak duka karena kehilangan banyak orang-orang yang dicintai karena meninggal karena COVID. Banyak warga masyarakat termasuk juga pengusaha-pengusaha mengalami kesesakan dalam bidang bisnis, mengalami kesukaran kehidupan karena masalahnya adalah kesulitan ekonomi yang begitu berat. Dan bahkan akhir-akhir ini kita juga mendengar tentang adanya varian baru COVID ini yang disebut dengan varian Omicron, yang juga dikatakan memiliki kemampuan untuk menular jauh lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya. Menghadapi semuanya ini, saudaraku, kepada siapa kita berlindung? Memang kita perlu melakukan protokol kesehatan secara ketat. Tapi apakah ini bisa memberikan kita rasa aman, memberikan kita jaminan? Tentu saja menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, ini pasti membawa manfaat cukup besar bagi kita. Setidaknya mengurangi proses tentang penularan itu sendiri. Tetapi kita juga tahu bersama bahwa para dokter dan tenaga medis yang sudah terampil mahir dalam menggunakan alat-alat kesehatan, menggunakan masker berlapis, mereka menjalankan hidup sehat dengan begitu disiplin. Tetapi kenyataannya juga banyak di antara mereka yang meninggal karena COVID. Tentu saja merupakan hal yang baik ketika kita menerima vaksin pertama, vaksin kedua, dan mungkin juga nanti pada vaksin yang ketiga kalinya. Sekalipun juga dalam kenyataan kita mendengarkan ada orang-orang yang divaksin, tapi kemudian juga dia terkena COVID. Kita tetap mengakui
bahwa vaksin itu mengurangi risiko kematian, membuat imunitas tubuh kita meningkat untuk menahan serangan daripada COVID-19. Tetapi juga memang tidak memberikan kita jaminan yang paling aman. Demikian juga dengan menggunakan obat-obat herbal. Ada banyak obat-obat yang beredar di pasaran. Ya, seperti namanya Immugard dan masih banyak merek-merek yang lain juga. Tetapi ada juga orang yang sudah menggunakan itu semuanya. Ternyata juga mereka kena COVID. Dan bahkan juga tidak sedikit di antara mereka yang meninggal karena COVID. Saudaraku yang kekasih, tentu 3 hal yang telah saya sebutkan ini tadi, baik protokol kesehatan, vaksinasi, dan menggunakan vitamin-vitamin, obat-obat herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, merupakan hal-hal yang juga penting untuk kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sehat. Setidaknya itu menunjukkan bahwa kita punya ikhtiar untuk mencegah, punya upaya untuk mencegah, supaya kita juga hidup sehat. Dan dari situ juga tentu kita punya kewajiban, tanggung jawab untuk taat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Namun saudaraku, melalui firman Tuhan yang saya sampaikan ini, mengajak kita agar dapat meneladani Daud yang berkata dan berdoa. Ia memandang kepada Tuhan dan berkata, "Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung." Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri itu akan dikutuk oleh Tuhan. Kita menggunakan protokol kesehatan, kita menggunakan vaksin, kita menggunakan obat-obat herbal yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Itu tidak berarti bahwa kita mengandalkan itu, sebab kita hanya mengandalkan Tuhan. Apakah ini ada pertentangan ketika kita berdoa dan mengandalkan Tuhan, tetapi di sisi lain juga kita menggunakan upaya-upaya kemanusiaan untuk menjaga kesehatan kita, untuk melakukan vaksinasi, untuk mengkonsumsi obat-obat herbal? Saudaraku, hal ini sesungguhnya tidak boleh dipertentangkan. Sebab semua upaya kesehatan yang dilakukan oleh siapapun adalah merupakan hal yang positif sebagai upaya tanggung jawab untuk hidup sehat. Tetapi mata hati kita tetap hanya tertuju kepada Tuhan yang dapat melindungi kita dan menyelamatkan kita dari berbagai bahaya. Sebab apa, saudaraku? Tuhan adalah Maha Kuasa dan Ia tidak pernah berubah, sehingga kuasanya dan janji-janjinya pun tidak akan berubah. Di saat kita mengalami cobaan dan secara khusus menghadapi COVID ini, kita memandang kepada Tuhan dan kita berdoa kepadanya. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah tabib yang ajaib bagi kita. Ia memberikan kita kesembuhan, Ia memberikan kita kelegaan. Di sisi lain, kita melihat bahwa jika Tuhan mengizinkan sesuatu cobaan menimpa kita, pasti ada tujuannya untuk kebaikan kita. Sebab penderitaan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan kemudian tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kita juga percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu menimpa kita sebagai orang-orang pilihannya, pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab pada saat kamu dicobai, Ia memberikan kamu kekuatan, sehingga pada akhirnya Ia memberikan kamu jalan keluar. Saudaraku yang kekasih, saya katakan sekali lagi bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak perlu dipertentangkan dengan segala ikhtiar, segala upaya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Sebab apa ikhtiar yang kita lakukan sebagai tanggung jawab untuk hidup sehat, itu dapat digunakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi yang kita andalkan bukanlah obat, bukan obat herbal. Yang kita andalkan adalah Tuhan yang dapat menguduskan berbagai hal untuk menjadi sarana dan menjadi media untuk hidup sehat dan untuk kesembuhan kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, sehingga kita berkata, "Ya Allah, jagalah aku, sebab Engkaulah tempat aku berlindung." Dan sementara kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita sebagai manusia tidak boleh mengabaikan rasa tanggung jawab kita dalam upaya-upaya, dalam ikhtiar-ikhtiar untuk tanggung jawab hidup sehat, dan juga di dalam hal menyelesaikan tanggung jawab dan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, baik secara pribadi, baik di dalam keluarga maupun komunitas, apalagi sebagai satu bangsa. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita untuk punya cara pandang yang benar, yaitu mengandalkan Tuhan dan berkata seperti Daud, "Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berlindung." Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang telah mendengarkannya dimanapun berada. Tuhan memberkati.